Baik, Bapak dan Ibu saat lagi akan ada talk show interaktif, jadi silahkan untuk Bapak dan Ibu yang hadir di atas, halo Ibu apa kabar, cantik sekali hari ini. Boleh silahkan turun saja, boleh menduduki tempat duduk ataupun tribun yang ada di sisi kanan dan juga sisi kiri. Karena acara hari ini free dan juga gratis, silakan. Jangan sungkan-sungkan untuk bisa merapat dan mendekat bersama saya di sini ya. Boleh langsung turun ke bawah, yang masih jauh juga boleh mendekat, lalu duduk di sisi kanan dan juga sisi kiri ya. Silakan jangan suka-suka Bapak dan Ibu karena acara kita free ataupun gratis untuk seluruh pengunjung dari Park Mall Medan. Baik Bapak dan Ibu, hari ini adalah hari yang sangat spesial sekali tentunya. Karena selain menjadi penutup rangkaian dari Park Runway Rave, kita juga akan menghadirkan sebuah sesi yang penuh wawasan dan inspirasi. Tentunya bersama saya yang akan memandu talk show hari ini, perkenalkan saya Gina dan tentunya akan ada narasumber yang sangat luar biasa. Sebelum kita memanggil narasumber kita, saya boleh kasih tahu dulu tema kita hari ini sangat relevan sekali di dunia fashion, yaitu fast fashion or high fashion telling the story. Sebuah diskusi yang akan melihat bagaimana fashion berkembang dari berbagai perspektif, mulai dari pemerintah, desainer, pelaku wastra, hingga pihak mall yang menjadi ruang bertemunya berbagai gaya dan tren. Baik hadirin sekalian, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi talk show pada siang hari ini. Dan dengan hormat saya akan mengundang narasumber kita yang sangat luar biasa untuk hadir bersama saya di atas panggung. Yang pertama saya akan mengundang Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Bapak Muhammad Odi Anggia Batubara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu? Halo Bapak, selamat siang. Silakan Bapak boleh mengisi tempat duduknya. Kemudian juga saya akan mengundang narasumber kita yang kedua, yaitu seorang kolektor ulos dan luar biasa lah ya kiprahnya di Indonesia ini maupun di mancanegara. Langsung saja kita akan undang Bapak Torang Sitorus. Wah, udah gak asing lagi lah ya lihat wajah beliau. Karya-karyanya juga sangat keren sekali. Semalam saya juga melihat keren banget. Halo, apa kabar? Silakan boleh langsung duduk. Selanjutnya, beliau juga seorang desainer ternama yang sangat luar biasa. Ketua APPMI Sumatera Utara. Saya akan undang dan berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu Yuni Pohan. Nah, ini juga seseorang yang sangat luar biasa kiprahnya di dunia fashion pastinya. Boleh silakan Ibu Yuni. Saya sebenarnya sering manggilnya kakak sih ya. Supaya lebih dekat ya. Selanjutnya Ibu boleh di sebelah saya ya. Supaya dekat ya Ibu Yuni. Selanjutnya Marko Manager dari Park Mall Medan. Mari kita undang Bapak Setia Gumilar MM. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Halo abang saya manggilnya abang sebenarnya, sehat ya? Luar biasa, silahkan boleh mengisi tempat duduknya. Baik, ini dia orang-orang yang sangat luar biasa yang kiprahnya juga luar biasa sebenarnya. Wah kursi saya agak beda sendiri ternyata ya. Gak apa-apa ya karena moderator ya Bapak dan Ibu ya. Saya tanya kabarnya dulu, boleh pegang mic-nya, ada mic-nya Bapak dan Ibu silakan. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Satu-satu dulu nih ya, Kak Yuni gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. pastinya dong ya. Ini Gina hari sehat keempat. kan? Saya sehat juga alhamdulillah. Ini kan hari keempat ya. Pasti setiap hari Kak Yuni hadir karena memang Kak Yuni bekerja sama dengan Deli Park Mall Medan untuk mengadakan acara fashion yang sangat luar biasa, menghadirkan acara fashion ini. Gimana Kak di hari keempat ini, masih semangat? Semangat dong. Semangat ya, luar biasa. Pak Kadis gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di Deli Park Mall Medan. Mic-nya ada? Oke. Dengar dulu dong suaranya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Bapak Torang gimana Pak Torang? Sehat. Sehat alhamdulillah. Bang Gumi sehat? Alhamdulillah. Pastinya dong, kalau nggak sampai di sini kalau nggak sehat ya Bapak dan Ibu ya. Baik, kali ini kita akan ngobrolin tentang tema kita yaitu fast fashion or high fashion telling the story. Mungkin saya akan awali dari Pak Odi dulu nih.
Pak Odi, gimana nih Pak Odi lihat acara kita hari ini udah hari keempat nih Pak, penutupan gitu ya. Gimana Bapak melihat acara Daily Park Runway Rave ini? Ya, saya lihat acaranya ini mungkin bukan di hari ini aja ya. Ini udah hari keempat. Dan kemarin juga istri saya juga datang kemari, ada desainer juga yang mungkin beliau kenal juga. Jadi ini sangat kita sambut positif ya acara ini karena ini juga bisa mengangkat desainer-desainer yang dari Kota Medan khususnya untuk meningkatkan pariwisata juga dan terutama ekonomi kreatif Kota Medan. Jadi kami sangat memberikan apresiasi cukup luar biasa untuk acara ini dan ya saya anggap ini juga bagian dari kegiatan pariwisata juga. Benar sekali dan luar biasa tadi Pak Odi juga sampaikan ini salah satu bentuk untuk memperkenalkan pariwisata kita begitu ya Pak ya. Nah mungkin saya boleh tanya juga Pak, sebenarnya apa sih pentingnya sebuah produk fashion ataupun craft dalam mempromosikan wisata daerah? Ya, sebenarnya kelihatannya sepele ya kalau untuk fashion ini. Tapi yang kita tahu sekarang anak-anak zaman sekarang juga sudah banyak meniru-niru fashion yang mungkin dari luar negeri ya. Dan ini juga kita jangan mau kalah untuk fashion-fashion yang ada di dalam negeri maupun di yang lokal. Karena kita bisa saja mempromosikan dan menjaga budaya kita juga. Jadi walaupun kita agak sedikit lokal, tapi sebenarnya itu juga bisa menjadi daya tarik untuk untuk nasional maupun internasional. Jadi fashion ini sangat berpengaruh terhadap habit ataupun FOMO, bisa juga itu menjadi daya tren. Jadi fashion juga sangat berpengaruh lah. Benar sekali, saya setuju sama Pak Odi ya. Nah kita ke Ibu Yuni deh ya. Ibu Yuni ini sesuai dengan tema kita, fast fashion or high fashion. Sebenarnya menurut Ibu Yuni sendiri, bagaimana sih pandangan Ibu mengenai fast fashion ataupun high fashion ini? Oke, baik. Mungkin teman-teman di sini masih banyak ya yang belum terlalu paham dengan perbedaan high fashion ataupun produk yang murah, itulah kita bilang ya. Kalau yang low fashion, last fashion. Kemudian yang high itu yang produknya itu yang mahal. Artinya kalau bagi saya sebagai seorang fashion designer, kita itu tetap mendukung yang namanya high fashion. Karena kenapa? Dari segi high fashion itu kan dari material, kemudian produksi, apapun yang dipakai itu akan berjangka panjang. Ya, produk fashion yang mahal pasti memiliki jangka panjang, dipakai itu bisa beberapa tahun masih bisa difungsikan. Nah, artinya ke fashion designer itu sangat harus kita terapkan karena akan berpengaruh juga ke lingkungan hidup. Gaya itu namanya sustainable ya. Kita juga harus memperhatikan ke depannya, jangan busana ini kan termasuk pakaian, termasuk limbah yang sangat-sangat meresahkan masyarakat untuk lingkungan hidup kita. Jangan kita beli murah, misalkan itu baju harga 30.000 ya kan, hanya cukup sekali pakai, jadi sampah. Jadi kita buang manusia yang berbuat balik juga ke manusia, itulah terjadi bencana alam. Nah itu sangat-sangat kita terapkan supaya desainer itu mendukung yang namanya high fashion, seperti itu. Ya benar sekali, ini saya setuju sih sama Ibu Yuni ya. Karena memang di zaman sekarang ini memang harus sustainable ya, harus berkelanjutan. Tapi kita juga mau dengar juga nih pendapat dari Bapak Torang sebagai kolektor dan pelaku bisnis wastra. Sebenarnya gimana Pak pendapat Bapak tentang fast fashion dan high fashion ini? Iya, saya pikir fast fashion ini penyumbang limbah terbesar, salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia. Bahkan saya searching tadi sudah di tahap mengkhawatirkan. Jadi saran saya kepada para konsumen harus berpikir 2 kali untuk lebih cerdas untuk mix and match, memilih warna, karena bagaimanapun kita nggak bisa menghalangi bisnis ya. Jadi kita sebagai konsumen yang harus bijak, saya pikir.
sama dengan halnya di dalam produk kain yang kami ciptakan, itu sudah memikirkan sustainability, keberlanjutan, kita pakai pewarnaan alam, kita pakai material-material yang ramah lingkungan, cotton, silk, dan lain-lain. Jadi ya saatnya kita udah harus merubah untuk berpikir ke arah yang lebih berkualitas. Yes, jadi kita harus bijak begitu ya Pak Torang ya, untuk bisa merubah gaya fashion kita Iya. dan mix and match juga penting sekali mungkin. Karena Benar. mungkin banyak yang lebih memilih fast fashion atau murah supaya lebih banyak koleksinya begitu ya. Iya. Tapi saya mau tanya dulu nih ke Pak Odi. Pak Odi, gimana pandangan Pak Odi mengenai produk fashion murah yang hanya bisa dipakai 1 atau 2 kali begitu ya. Tapi juga sering dijadikan oleh-oleh gitu. Karena kan memang beberapa di pariwisata kan sering ada pameran begitu ya. Tapi bagaimana Pak selama ini pameran yang berjalan? Ya, sebenarnya semua barang-barang aircraft itu bisa dijadikan oleh-oleh. Tidak hanya makanan, tapi juga aksesoris, aircraft, ekonomi yang berbentuk kreatif. Nah, itulah sebagai ikon ataupun sebagai jati diri kita. Jadi apa yang kita buat, produk-produk yang berasal mungkin sedikit identik dengan Kota Medan, itu bisa dijadikan suatu katalog di luar sana bahwasanya ini produk Kota Medan dan itu bisa dijadikan oleh-oleh gitu. Jadi fashion ini juga bisa dikatakan oleh-oleh. Pada saat orang menggunakan dan menyukai barang yang dia pakai ataupun yang dia beli, ini juga bisa dia beli untuk ke keluarganya, untuk ke teman-temannya, dan ini juga bagian dari mempromosikan pariwisata. Itu dia. Oke, berarti kalau misalnya barang tersebut juga ikonik dan juga berupa craft yang memang mengandung ciri khas dari daerah tersebut, kalau harganya juga terjangkau, it's okay begitu untuk dijadikan Iya. oleh-oleh, begitu ya Pak ya? Ya, pastinya yang jelas pasti setiap daerah itu punya karakter yang berbeda. Yes. Walaupun bentuknya adalah fashion ataupun baju, pasti dia ada hal yang spesifik yang nggak akan sama dengan daerah lain. Itu udah pasti. Dan itulah yang menjadikan salah satu bagaimana kita mempromosikan dan juga mengangkat apa yang menjadi suatu keunggulan, apalagi seperti acara fashion ini ya. Nah, sekarang yang seperti saya pakai ini juga wastra yang sudah berasal dari lokal gitu. Itu dia. Oke, saya ke Bang Gumi ya. Bang Gumi, ini dari perspektif dari Pak Deh ya, seorang markom dari Pak Mall Medan. Bagaimana mall memposisikan diri untuk mengakomodasi kedua segmen tersebut antara fast fashion dan juga high fashion? Seperti apa? Oke, terima kasih Gina. Tadi udah dijelaskan sedikit apa perbedaan antara fast fashion dan high fashion. Ya, betul kalau memang dikatakan bahwa fast fashion itu relatif lebih murah, namun impact-nya untuk ke depan itu juga besar. Nah, impact ini yang harus kita pikirkan bagaimana produksi awalnya dari hulunya. Dan itu memang beberapa tenan kami kita sudah melihat bahwa beberapa produk mereka menggunakan ada logo-logo tertentu di mana produk itu dapat didaur ulang atau mengurai dalam jangka waktu yang tidak lama. Di luar dari itu, dari kita sendiri, dari tim event, itu memang kita selalu bekerja sama dengan universitas untuk membuat karya-karya recycling, di mana baju-baju bekas daripada dibuang jadi sampah, akibatnya juga ujung-ujungnya bisa kebanjiran. Itu bisa jadi keset misalnya, ya contoh. Dan kalau untuk high fashion kita sudah tidak ragukan lagi kualitasnya, ya karena contoh lah baju-baju yang dipakai bapak-bapak ini mungkin sudah berapa tahun yang lalu dibeli tapi masih bagus dipakai. Itulah yang namanya kualitas tidak membohongi hasilnya gitu. Sama seperti yang saya pakai ini mungkin ini udah 7 tahun lalu dari Mas Priyo ya.
tahun lalu loh, sampai sekarang masih bagus. Itu bedanya. Tapi memang dari segi bisnis kita tidak bisa menutup, oh satu shopping mall harus high fashion semua. Nggak mungkin. Karena pusat perbelanjaan adalah tempat umum yang harus memfasilitasi kebutuhan customer-nya. Dan tentu segmen itu akan terbentuk seiring berjalannya waktu. Dan kami dari pihak pusat perbelanjaan yang paling penting adalah sosialisasi. Itu yang paling penting, sosialisasi. Jadi customer kita tuh tahu, oh baju bekas saya nanti kalau udah nggak kepake bisa jadi apa. Itu yang paling penting, Gina. Wah, berarti ada edukasi juga dan kerjasama sama universitas ya, untuk Betul. merecycle beberapa baju bekas. Betul. Wah, ini keren banget nih Deli Park Mall ya. Berarti boleh di-spill nggak sih tenan-tenan yang fast fashion ataupun high fashion di Deli Park Mall? Seperti apa? 50-50 kalau bisa 50-50 kita ya di bilang sini ya. ya. Jadi kayak misalnya untuk yang baju, contoh yang dikenakan Gina, yang kategori high fashion, di beberapa tenan kita juga ada. Dan untuk yang fast fashion, itu lebih banyak lagi. Gitu ya, karena memang fast fashion ini kenapa bisa banyak? Pertama lebih karena harga, Gin. Karena harga. Ya. Rata-rata dari fast fashion ini yang pertama adalah harganya murah dan mereka mengikuti tren itu. Dan kita memang belum, customer itu pasti belum memikirkan impact ke depan pada saat dia beli nanti baju ini akan dikemanain. Tapi dari sekarang kita juga bisa tahu kalau teman-teman mungkin lihat di tag belakang baju itu sudah ada logo-logo tertentu ya, di mana memang ada kategori misalnya 100% cotton, which is kalau 100% cotton itu terurainya gampang tuh, cepet hancur dia gitu ya. Gin. Di luar dari itu memang dari pusat perbelanjaan mengedukasi itu penting. Contoh seperti hari ini kita ada fashion, tapi di luar area outdoor kita bekerja sama dengan Uinsu, itu mengedukasi untuk flora, tanaman. Gitu Gin. Jadi sebagai pusat perbelanjaan kita harus balance. Jadi pada saat, oh ini impact-nya begini, solusinya seperti ini. Seperti itu, Gin. Oh, I see. Baik. Dan fast fashion itu tadi kalau Pak Gumi sampaikan harganya lebih terjangkau dan ngikuti tren gitu ya. Tapi menurut Ibu Yuni sendiri nih, high fashion sendiri gimana posisinya? Apakah kurang ngikutin tren atau juga sama seperti apa? Oke, jadi kan namanya mode itu kan cepat kali berganti, benar gak? Kadang kan kalau kita melihat perekonomian yang ada di Indonesia ini kan lebih banyak yang menengah ke bawah. Itu kan sangat berpengaruh juga tuh gaya hidupnya. Jadi dia anak-anak dari yang teen sampai yang idol itu untuk mengikuti tren itu memang ada segmen yang low budget, ada juga yang high. Tapi lebih banyaknya itu yang menengah ke bawah. Apalagi banyak sekarang kan cara orang berbelanja juga kan lebih banyak online dibandingkan offline, dan itu juga lebih murah. Itu sangat berpengaruh juga sih tumbuhnya fast fashion ini, seperti itu. Oke, lalu gimana penerapan high fashion agar tetap mendapatkan pasarnya? Nah, kalau kami ya, saya kan di sini kan desainernya wastra etnik ya, Yes. dengan brand YP. Jadi saya untuk mendapatkan pasar, apalagi kita wastra ini nggak luas ya. Karena kan kita bukan yang polos, kita kan bahan yang kita gunakan itu benar-benar ada filosofinya, misalkan ulos atau pan batik gitu ya. Jadi segmen pasarnya juga akan terbatas. Nah, cuma tugas kita di sini sebagai desainer, bagaimana ini fungsinya lebih luas, bukan hanya yang dewasa. Jadi kalau bisa anak-anak remaja juga bisa menyukai dan cinta, dan kita buat sesuatu hal yang benar-benar yang desainnya jangan yang klasik gitu loh. Cuma kita tahu nih kalau dari tipe konsumen, kalau anak muda walaupun ada uang pasti tetap
murah dan tren. Nah itu dia, itu cuma kalau kembali lagi ke saya juga harus menentukan signature brand kamu targetnya apa. Apakah yang dewasa atau yang remaja? Kalau dewasa pasti lebih ke klasik, kalau yang remaja pasti dia harus lebih berani, tapi resikonya sangat besar. Pasti dengan wastra, dengan bahan yang materialnya sudah mahal, kalau kita buat tren, nanti 2 bulan lagi udah tukar model, trennya itu udah nggak ini lagi, nggak kekinian. Itu sih resikonya, ketakutan bagi seorang fashion designer yang wastra. Oke, berarti karena signature-nya sendiri itu ya. Iya. Jadi memang beberapa desainer juga tetap mempertahankan signature-nya seperti itu ya. Oke, tapi kalau Pak Torang sendiri gimana nih Pak Torang? Pak Torang kan sebagai seorang yang kolektor ulos, terus juga buat baju dan segala macamnya ya. Pasti ada storytelling nih dari karya-karyanya. Nah, apakah storytelling ini penting juga di karya-karya Pak Torang sendiri untuk bisa memperkenalkan wastra untuk seluruh masyarakat? Seperti apa? Iya, memang kita harus punya identitas ya, baik dalam berkarya, berpenampilan, itu sangat penting untuk bagaimana kita bercerita. Di dalam produksi kain yang kami buat, sudah pasti ada storytelling, kita bercerita bahannya apa, warnanya dari bahan apa, karena alam sudah menyediakan sebenarnya. Dan dari kami sendiri juga harus sadar bahwa sesuai dengan apa yang kita ciptakan, dengan apa yang kita pakai. Jadi salah satu contoh saya mau cerita bagaimana sustain saya terapkan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Bertanggung jawab dengan sampah yang saya buat dari rumah, bertanggung jawab dengan ya sepatu cuma 3, nggak ganti-ganti. Oh ya? Cuma 3? Satu coklat, satu hitam, satu sport. Serius? Iya. Baik, Dan itu udah puluhan tahun. Udah puluhan Saya tahun punya juga? sepatu mungkin udah lebih dari 20 tahun. Wah. Bagaimana baju saya dicuci dengan hand wash yang bisa cepat kering. Oke. Jadi penggunaan airnya sedikit, ya begitulah kehidupan itu. Yes. Benar-benar kita harus memikirkan sustainability karena bagaimanapun kita hidup di dunia ini yang berkelanjutan. Yes. Wah, ini Pak Torang serius nih ya, luar biasa loh. Saking memikirkan tentang lingkungan Iya. dan hidup berkelanjutan sampai sepatu cuma 3 ya. Ini bajunya kayaknya juga cuma beberapa nih pasti ya. Padahal seorang desainer ataupun seorang apa ya, kolektor ulos begitu ya. Yang selalu menampilkan ulos yang berbeda-beda dan harganya juga bervariasi. Luar biasa loh, tapi tetap Autentik sih. autentik Jadi ya. autentik gitu. Yes. Yang, Tapi tetap memikirkan lingkungan, luar iya, biasa ya. betul. Tapi kalau Pak Torang sendiri juga ngikutin style ataupun selera masyarakat nggak? Kalau tadi kan Ibu Yuni bilang kalau desainer juga kadang-kadang kendalanya dari selera, karena dari dewasa sama remaja pasti seleranya berbeda. Kalau Pak Torang sendiri dari karya ulosnya sendiri itu juga ngikutin style atau selera pasti kalau masyarakat nggak? teman-teman yang mengenal saya ya Yes. dari dulu saya begini. Iya. Ya kalau di acara formal Mhm. saya pakai linen tetap hitam. Yes. Kalau siang hari juga kemeja yang gampang. Tetap yang simple-simple ya. Iya, Tapi kalau sesimpel. untuk ulosnya sendiri seperti apa? Sama, di ulos pasti identitas dalam karya saya begitu dia dipakai di antara 1000 tamu, karya itu sudah bicara. Oh ini ulos dari Torang. Oke, tetap punya cerita sendiri ya. Iya. Luar biasa. Oke, saya ke Pak Odi. Pak Odi, menurut Bapak seberapa penting sih storytelling pada produk lokal untuk diketahui oleh konsumen? Ya pasti storytelling ini sangat penting.
untuk pariwisata. Kenapa? Kemasan storytelling inilah yang dibawa pulang untuk dibagikan, mungkin pengalamannya akan dilihat secara langsung. Jadi kalau orang belum pernah datang kemari, dia akan pasti lihat dari storytelling orang yang pernah datang kemari. Dan storytelling ini kita tidak seperti membeli, ya kita beli satu dapat satu, tidak. Storytelling ini beli satu dapat 10, tapi dalam jangka waktu yang mungkin tidak bisa dekat atau pendek. Tapi storytelling ini akan memberikan kemasan lebih besar lagi apabila storytelling ini tetap terjaga. Ini yang paling penting. Jadi tingkat sustainable-nya storytelling ini sangat penting untuk komitmen kita menjaga budaya, kemudian juga barang-barang yang kita tawarkan, destinasi yang kita punya, dan kenyamanan orang di dalam pada saat dia akan menghampiri ke tempat kita. Dia lihat dari storytelling, pada saat dia menghampiri, dia juga harus punya tingkat kenyamanan yang cukup terjaga juga gitu. Sehingga akan bertambah lagi storytelling dari orang lain, itu mungkin. Oke, lalu dalam mempromosikan daerah, begitu ya Pak, apakah tren pakaian dapat mempengaruhi budaya? Ya pastilah. Ya ini contoh seperti baju yang saya pakai. Sekarang mungkin 10-15 tahun yang lalu mungkin bajunya belum keluar nih yang wastra-wastra budaya Batak, karo, tapanuli, tapsel. Nah sekarang sudah banyak seperti Bang Torang, ulosnya juga sudah variatif, tapi tetap karakter-karakter dari budaya adat itu juga tetap harus kita jaga. Jangan sampai juga pada saat kita sudah mengemas sesuatu, tahu-tahu terlalu modern sehingga budayanya juga hilang. Jadi seperti yang Bang Torang punya storytelling, ya Bang Torang juga masih menjaga, dan ini yang mau kita tetap orang-orang seperti Bang Torang ini yang juga mau kita tetap pertahankan dan cari bagaimana storytellingnya juga tetap terjaga. Dan mungkin baik Kak Yuni juga dan desainer-desainer yang lain yang sudah berusaha untuk mengembangkan fashion ini, ya ini juga bagian dari yang dapat kami apresiasi dan membantu pemerintah pastinya. Sehingga apa yang dilakukan ini juga bisa memberikan dampak positif, terutama pendapatan dari masyarakat Kota Medan gitu. Wah luar biasa nih Pak Odi. Saya kembali ke Ibu Yuni. Ibu Yuni, apa solusi bagi para pelaku UMKM untuk tetap bertahan menghadapi gempuran fast fashion yang harganya sedikit terjangkau ya di media sosial? PR banget sih sebenarnya. Yes. Mempertahankan, apalagi kita bersampingan dengan brand-brand fast fashion yang sangat mengikuti modern dengan harga fantastik murah. Sementara kita ini sebenarnya harus kerjasama sih dengan pemerintah. Artinya kerjasama dengan pemerintah mencari tempat-tempat kami ataupun event ataupun misalkan kerjasama dengan mall gitu, ada store yang khusus untuk para pelaku UMKM atau fashion designer di lokal. Artinya memang sih kalau kita kan di APPM ini kan ada beberapa program untuk exhibition, fashion show gitu kan. Cuma kalau hanya kami sendiri aja berdiri itu pasti akan susah. Jadi di sini kami supaya bertahan benar-benar dilibatkan beberapa pelaku pemerintah, kemudian swasta, kita berdampingan untuk sama-sama memajukan fashion industry di sini. Amin, ya mudah-mudahan UMKM di Sumatera Utara juga semakin baju ya, dan tentunya pemerintah juga selalu memberikan dukungan terbaik ya untuk para desainer ataupun UMKM yang ada di Sumatera Utara. Terakhir ke Bang Gumi, gimana nih strategi komunikasi dari Pakmol Medan untuk menyeimbangkan kebutuhan pasar yang berbeda tadi ya antara fast fashion dan juga high fashion? Oke. Sebenarnya udah kita jalanin ya. 2 hari yang lalu kita bisa lihat fashion show Thailand, dan 2 hari mulai kemarin Sabtu Minggu itu high fashion dari fashion designer. Which is ini adalah satu kombinasi yang baik untuk pengunjung setia dari Pakmol itu bisa melihat ini loh fast fashion dan ini high fashion, dan perbedaannya pun terlihat jelas. Semoga
event-event seperti ini juga bisa diikuti oleh rekan-rekan mall lain ya dan para industri fashion untuk bisa menggabungkan dua segmen ini menjadi satu tempat agar pengunjung itu bisa tahu perbedaannya. Karena kalau kita fokuskan ke satu sisi yang satunya akan tidak terlihat. Begitu. Jadi memang konsep runway rev yang pertama dari Delipak, kita menggabungkan kedua unsur ini. Kenapa? Yang pertama yang paling penting adalah promoting tenant, toko-toko kita yang ada di Delipak. Dan yang kedua adalah membantu para fashion designer untuk memajukan industri fashion Sumatera Utara. Itu yang paling penting. Dan mudah-mudahan seperti yang tadi diucapkan sama Bu Yuni, ada satu ruang khusus di mall ini di mana bisa memamerkan produk atau karya-karya dari desainer. Semoga segera. Semoga segera ya terrealisasi karena udah berkumpul semua nih di sini ya. Bisa diobrolin lebih lanjut begitu ya. Dan pengunjung juga bisa melihat antara fast fashion dan juga high fashion dari acara kita Runway Rev Delipak ini. Dan pengunjung juga punya banyak pilihan ya untuk semakin stylish lah kemanapun mereka berada. Terakhir lagi, belum terlalu terakhir tadi ya. Saya ke Bapak Odi lagi ya, Pak Odi deh. Pak Odi, harapan untuk dunia fashion Indonesia. Ya pastinya harapannya semakin besar lah. Dunia fashion di Kota Medan semakin naik kelas ya. Amin. Apalagi kita sekarang desainer-desainer yang karakternya sebenarnya hampir sama ya. Ada Kak Yuni, ada Bang Torang, ada yang desainer yang lain ya. Mungkin saya ada beberapa tahu juga desainer. Ya artinya kita sudah menjadi salah satu kompetitor di lokal dan ini sebenarnya kompetitornya kompetitor positif sebenarnya. Jadi masing-masing juga punya karakter. Jadi kita berharap desainer-desainer kita ini bukan hanya di Kota Medan lagi nanti berlaganya. Nanti mereka gabung gitu ya Bang Torang ya. Gabung tapi sudah masuk ke kancah nasional. Begitu lagi nanti ke depan bisa gabung lagi dari kancah nasional, gabung lagi untuk kancah internasional. Jadi harapan besar dari kami pemerintah, kami sangat support dan sangat bangga kepada desainer-desainer Kota Medan. Dan kami tetap mendukung, apalagi ini acaranya dari Delipak, dari Bang Gumi ya. Ini juga sangat positif ya, ini ke depan bagaimana acara ini juga bisa dijadikan suatu event. Kalender event kita, tadi saya udah ngobrol sama Bang Gumi di belakang panggung sebentar. Jadi kalau memang mau dibuat ini setiap tahun, saya janjikan ada kalender event kita masukkan menjadi kalender event 2026. Ya sehingga nanti kami bukan mau menjanji yang aneh-aneh, enggak, tapi minimal promosi itu kami akan lakukan secara bersama-sama. Nah, mungkin inilah dukungan pemerintah start awal, nanti kedepannya apalagi yang perlu kita bantu dari pemerintah, nanti kita tinggal diskusi lagi. Mungkin itu ya. Oh siap. Ya. Ya, Pak Torang bilang harus tiap tahun ya biar lebih besar. Kita tunggu loh Pak Odi ya. Dukungannya sangat luar biasa ya. Ibu Yuni, terakhir Ibu Yuni, harapannya untuk dunia fashion di Indonesia. Harapannya untuk dunia fashion ataupun UMKM, silakan. Harapan saya tidak jauh seperti yang saya sampaikan tadi. Kita di sini optimis, kita kerjasama dengan para UMKM, pemerintah, ya kan Pak Odi, kemudian para pihak mall dan wastra UMKM seperti Bang Torang. Jadi figur-figur yang bersampingan dengan saya ini adalah orang yang kita harapkan kerjasamanya untuk kedepannya supaya kami para pelaku fashion designer ini mendapatkan perhatian untuk mempromosikan daerah juga, karena kami juga yang akan membuat nilai dari produk UMKM itu akan semakin mahal. Itu tugas seorang desainer atau seniman. Seperti itu. Baik, terima kasih tentunya untuk seluruh narasumber. Boleh dong kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Bapak Muhammad Odi Anggia Batubara. Terima kasih Pak Odi. Terima kasih Bapak Torang Sitorus. Terima kasih banyak. Mungkin satu lagi terakhir tambahannya dari Pak Torang. Silakan Pak Torang.
ini kita harus berterima kasih sekali ya untuk Daily Park yang ini yang pertama ya Yun. Kita berharap tahun depan panggungnya sudah di atas, mungkin teman-teman dari UMKM bisa bazar di bawah. Jadi kita edukasi masyarakat kita untuk lebih memperhatikan produk Medan. Ya, jadi semoga tahun depan lebih besar. Amin ya, 2 venue ya, Laguna sama Tera gitu ya. Dan banyak mungkin langsung kita hadirkan di sini tenan-tenan baik dari Daily Park Mall Medan brandnya, baik juga dari UMKM ataupun desainer yang ada di Sumatera Utara ataupun dari Indonesia tentunya ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Torang juga, terima kasih Pak Torang. Bapak Torang Sitorus sudah hadir bersama kita, terima kasih Ibu Yuni Pohan, Ketua APPMI Sumatera Utara, dan juga terima kasih kepada Bapak Setia Gumilar MM selaku Markom Manager Daily Park Mall. Terima kasih Pak Gumi sudah menghadirkan acara yang sangat spesial untuk kita semua. Sekali lagi dong kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keempat narasumber kita. Terima kasih banyak untuk insight yang sangat positif ini. Terakhir kita boleh foto bersama, silakan untuk Bapak dan Ibu boleh berdiri. Kita boleh maju ke depan sedikit ya. Baik, silakan boleh lihat ke kamera semuanya. Kita ke tengah saja ya, Bapak Ibu berikan senyum terbaik. Boleh ke samping deh ya, ke samping kiri. 1, 2. Baik, samping kanan juga, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Kami silakan boleh kembali Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Thank you so much, luar biasa insight yang diberikan hari ini dan kita juga sudah mendengar insight yang luar biasa mengenai fast fashion or high fashion. Telling the story. Wow, boleh dong kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh pengunjung yang hadir. Terima kasih sudah setia bersama kita. Dan pastinya ini masih sesi awal di hari Minggu ini untuk hari keempat Daily Park Runway Rev 2025. Dan kita masih banyak lagi rangkaian acara yang akan kita laksanakan sampai dengan nanti malam. Jadi silakan untuk Bapak dan Ibu mungkin boleh keliling tenan dulu untuk berbelanja. Tapi sekitar 30 menit lagi kita akan kembali lagi ya untuk menghadirkan fashion runway dari desainer-desainer ternama yang sangat luar biasa pada hari ini. Jadi kita mohon Bapak dan Ibu nanti boleh balik lagi ke sini lalu mengisi tribun kita di sisi kanan dan juga sisi kiri karena acara kita free, gratis. Jadi silakan Bapak dan Ibu datang aja, duduk dan lihat seluruh koleksinya. Siapa tahu ada yang tertarik nih sama salah satu koleksi dari desainer kita bisa langsung dibawa pulang ya. Baik, Bapak dan Ibu, tentunya terima kasih banyak untuk Anda dan selamat menikmati. Enjoy semuanya di hari Minggu ini. Nanti saya akan balik lagi bersama dengan rekan saya untuk menghadirkan seluruh koleksi desainer kita. Dan jangan kemana-mana Bapak dan Ibu, tetap di Daily Park Runway Rev 2025. Selamat siang.